dugem itu bikin kita seneng, tapi kayak senengnya cuma sesaat, pas itu aja. Abis itu ya tetap aja kita balik lagi stres. Terus dugem lagi, ngerokok lagi. Itu sementara guys, mau mabok, mau rokok, mau apa. Ya paling lama berapa lama sih? 4 jam doang, udah hilang habis itu tipsinya ya kan. Masalah ada. Guys, tapi mau stres, mau masalah, lama-lama apa? Minum alkohol, emang ada zat penenang, lama-lama otaknya rusak ya kan. Karena dosisnya naik kayak gitu. Nggak hilang juga kok itu. Masalah masih ada di situ. Oke, thank you banget ya Ci untuk talk show-nya hari ini. Nah guys, kita sangat diberkati ya. Kita belajar banyak banget nih guys. Jadi untuk jadi anak Tuhan yang asik tuh nggak perlu cobain dugem, nggak perlu cobain rokok. Cukup hidup dalam kekudusan. Itu tuh udah paling asik dan pilihan yang tepat buat kita guys. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Nah, tadi aku juga udah lihat nih ada beberapa teman-teman yang udah drop pertanyaannya di kolom chat Zoom. Aku akan bacakan pertanyaan yang udah masuk nih ya, Ci. Pertanyaan yang pertama nih. Kalau aku lihat dari pertanyaannya, mungkin dia belum pernah merasakan ini ya, Ci. Jadi pertanyaannya seperti ini nih. Ci, gimana sih rasanya ngalamin baptisan Roh Kudus? Apa baptisan Roh Kudus itu terjadi ketika badan kita bergerak, tangan kita bergerak, mulut kita berbicara sendiri? Apakah itu emang benar-benar terjadi di luar kontrol kita, Ci? Nah, mungkin dia mau nanya nih, Ci, gimana sih waktu baptisan Roh Kudus, Ci? Waktu baptisan Roh Kudus, kan aku percaya tiap orang beda-beda ya kan. Holy Spirit itu kita dikotakin gitu. Pertama ketika kita membuka hati kita, ya kan, hadirat Tuhan itu aku percaya turun atas kita. Gini baptisan Roh Kudus, kalau aku loh ya, tiba-tiba kayak pas nangis-nangisnya sudah nggak stop. Kalau aku kan orang beda-beda ya kan, Hana. Tiba-tiba kayak lidah, kayak dari dalam aku tuh kayak mau keluar sesuatu kayak omongan, tapi tuh terus lidah aku gerak sendiri. Jadi itu aku. Tapi baptisan Roh Kudus itu kan awal-awal kayak kosakata aja, pasti ada kayak 1 kata, 2 kata, lama-lama jadi banyak. Makanya Tuhan bilang apa? Terus bertajam. By the way, banyak orang yang ngomong bahasa roh itu nggak perlu. Tapi sekali lagi, apapun yang tertulis di Alkitab, kalau Tuhan kasih buat kita, kenapa kita enggak pakai itu semua? Dan bahasa roh untuk apa? Edify diri kita, memperkuat diri kita. Oke, memperkuat diri kita. Itu berguna banget. Itu adalah bahasa intimasi kita sama Tuhan. Jadi, minta Tuhan, dan aku percaya tiap orang juga ada waktunya dapat baptisan bahasa roh itu awal-awal sih jujur aja ya, aku tuh nggak tahu, pokoknya gerak sendiri di luar pikiran aku, di luar kontrolnya aku kayak gitu. Aku juga kaget masalahnya karena aku nggak pernah waktu itu. Iya betul ya Ci. Jadi apa ya, Tuhan tuh pengen banget kasih Roh Kudusnya ke kita semua ya. Cuman kan ya balik lagi, dia ngeliat apakah hati kita haus nih bener-bener sungguh-sungguh pengen punya bahasa roh, apa cuman ya segitu aja gitu, nggak ada kesungguhan. Nah balik lagi Tuhan cek hati kita masing-masing ya Ci. Oke. Setuju. Kita lanjut Ci ke pertanyaan kedua. Ada yang nanya gini nih Ci, bagaimana sih respon keluarga pas tahu Cici itu hidup dalam kegelapan, dalam dunia malam? Oh iya, keluarga aku juga nggak tahu karena kan aku di Singapura, mereka di Jakarta, ada prosesnya lagi masing-masing. Oh iya. Jadi iya kan, jadi namanya anak-anak pasti banyak hal-hal sendiri, perjalanan sendiri. Tapi aku percaya sih pasti dukungan doa dari juga orang-orang di sekitar aku, makanya aku bisa berubah. Dan waktu itu ya aku ngelewatin itu sendiri. Dari aku masa-masa nakal sampai aku ditangkap Tuhan, itu aku lewatin seorang diri di Singapura, karena memang seorang diri gitu. Tapi pastinya mereka senang lah ya lihat aku udah bertobat. Wah, aku juga kaget. Aku pikir keluarga Cici tahu gitu ya. Ternyata sendiri ya ngalaminnya, dan keluarga juga nggak tahu ya Ci. Taunya pas sudah bertobat gitu ya. Iya, karena mereka diproses juga, urusannya besar ya di Indonesia. Jadi semuanya sendiri, aku eksplor sendiri dulu gitu. Oke, Cici luar biasa juga ya, bisa bertahan, fight sendiri gitu ya. Oke, Ci. Next pertanyaan. Nah, nih bagus nih Ci. Kak, apa ada penjelasan di Alkitab tentang merokok, clubbing, atau alkohol? Oke, di Alkitab tidak ada menjelaskan sebutin rokok, terms clubbing, nggak ada, yang ada pesta pora. Tapi di Alkitab tertulis tentang penyalahgunaan dan efeknya. Sekali lagi yang kayak di 1 Korintus 10 ayat 23,
Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Nah, balik sendiri, apakah clubbing, merokok, alkohol itu adalah sesuatu yang membangun? Kalau misalnya enggak, ya udah jangan. Nah, terus ada lagi tentang alkohol, tentang klub. Oke, di Alkitab zaman dulu nggak ada tuh namanya terms clubbing, guys. Itu tuh terms anak muda zaman sekarang. Ada pesta pora. Tapi Tuhan membahas tentang penyalahgunaan efek dari alkohol. Oke, kita bisa sama-sama buka di Amsal 20 ayat 1. Oke, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Oke. Terus di Alkitab juga berbicara di Amsal 23 ayat 29 sampai yang ke-30. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jadi di Alkitab menjelaskan tentang penyalahgunaan. Jadi kalau orang ngomong clubbing boleh nggak segala macam mabok? Gini, motivasi pertama ke situ ngapain, ya kan? Ngelakuin itu semua ngapain? Berguna apa enggak? Kalau nggak berguna, mending jangan. Kedua, kalau misalnya wine boleh minum, si Paulus kan juga bilang kan, wine boleh diminum. Oke, tapi kalau berlebihan, itu namanya udah penyalahgunaan. Penyalahgunaan di Alkitab jelas-jelas tulis, pencemooh, mabok. Tuhan itu nggak setuju dengan itu. Efeknya itu Tuhan nggak setuju dengan itu. Makanya bisa dikatakan itu nggak baik. Dan juga ada ayat merusak bait Allah. Sekarang gini, Tuhan mau pakai kehidupan kita dan kita udah iyain. Oke Tuhan, aku mau hidupku dipakai oleh-Mu. Dan di 1 Korintus juga bilang Roh Kudus ada di dalam kamu. Iya masa ya kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita mau kasih tempat yang berbau rokok, alkohol yang bau-bau mabok. Stres kali itu Roh Kudus ya kan? Kayak gitu. Jadi menurut aku itu nggak oke. Dan di Alkitab sekali lagi, benar apa salah balik lagi kebenaran firman Tuhan. Satu, apakah itu berguna? Apakah gunanya untuk apa? Apakah itu penyalahgunaan? Ketiga, motivasi ya. Keempat, sekali lagi, merusak bait Allah. Karena alkohol merusak sel-sel yang ada secara medis. Kita nggak usah ngomong Bible, terus misalnya gitu ya. Secara medis juga, zat-zat itu adalah merusak, apalagi di kotak rokok guys. Kan ada tulisannya, merokok dapat menyebabkan, ya kan, jantung, impotensi, ya kan, merusak kandungan, kehamilan. Jadi menurut aku itu namanya aja udah merusak. Kenapa kita yang udah dikasih kebenaran firman Tuhan dan otak untuk pakai sesuatu yang berguna, kita pakai buat merusakin badan sendiri. Gitu. Iya, Ci. Padahal di rokok itu udah jelas tertulis kalau rokok itu sangat berbahaya, tapi ternyata tetap aja banyak orang yang rokok ya, yang beli rokok. Iya, bingung juga. Aku dulu juga kayak gitu. Oh, benar. Jadi coba sebagai anak muda ya, kita kayak kalau mau melakukan sesuatu dipikir lagi, apakah yang kita lakukan ini berguna nggak sih? Baik nggak sih untuk kita? Apalagi kan tubuh kita dibilang di Alkitab bait Allah ya, Ci. Nah, coba dicek lagi coba. Masih mau merokok, clubbing. Nah, gak ada guna guys, beneran gak ada guna. Mau ngefly, ya ampun ngefly itu hilang sendiri, cuma 2 jam doang paling. Apanya? Sorry aja ya, dulu kan aku orangnya tukang inget kan, memori aku kuat. Semenjak mabok-mabok itu, bener sih katanya itu ada merusak sel kan, jadi suka-suka lupa. Jadi itu beneran banget, mabok itu merusak sel, alkohol itu merusak sel otak gitu, bener banget. Merokok, alkohol itu merusak sel otak kita. Oke, jadi gak usah dicoba-coba. Cukup Cinoni aja yang coba dan kita belajar dari dia ya. Oke, Ci, next pertanyaan. Nah, Ci, gimana sih menurut Cici untuk orang-orang yang ikutan ngerokok, ikutan clubbing, minum alkohol, supaya mereka bisa masuk dalam pergaulan tersebut dengan tujuan untuk menginjili mereka? Jadi ibaratnya aku masuk nih ke dalam lingkungan orang perokok, orang ke clubbing. Tujuannya aku pengen kenalin Yesus nih ke mereka. Nah, gimana tuh, Ci? Tanggapan Cici kira-kira? Gini ya, kita udah dikasih otoritas sama Tuhan untuk jadi anti mainstream, untuk jadi terang. Kalau kita masuk ke dalam kegelapan itu dan kita menjadi gelap, apa bedanya dengan anak-anak maksudnya yang ada di dunia itu? Apa?
Justru yes, kita masuk ke dalam mereka, tapi bukan berarti kita harus mengurangi nilai kebenaran firman Tuhan, mendevalue diri kita. Justru kita mesti tampil beda, anti mainstream gitu loh. Kita tunjukin siapa yang hidup di dalam kita, kenapa kita bisa disebut jadi anak terang. Kita mau masuk ke dalam mereka, kita masih bisa fun dengan cara lain, gak usah kita ikutan kayak begituan. Harus berani, bold, iya, enggak. Dari situ percayalah, orang juga suatu hari tersadar akan respect. Gila ini orang bener-bener dia bisa ngomong iya, enggak. Ada sesuatu di dalam ini orang tuh yang berbeda. Kayak gitu. Tuhan memanggil kita untuk anti mainstream, lawan arus. Yeah. Di mana apa? Kegelapan, ada terang. Orang-orang, jadi terang kita itu bakal menyebar dengan sendirinya. Kalau kita juga, oh iya kita menginjili, oh ya Yesus engkau baik, terus kita sambil begini. Lah, jadi batu sandungan itu. Gak bakal dia dengerin kita. Ntar orang itu malah ngomong gini, lu aja sama kayak gua, ngapain lu nginjilin gua? Ya nggak? Betul. Tuhan Yesus baik, mabok gua ngai dulu. Iya betul. Apa bedanya apa? Kayak ngerokok bilang, woi guys, Tuhan Yesus baik guys, tapi rokok, minum, Tuhan Yesus baik. Mana bedanya? Gak usah nginjil, gue tutup kuping lah ketemu orang kayak gitu zaman dulu juga. Kalau ada orang gitu. Oke, ya setuju Ci. Jadi kita nggak perlu masuk lah ya ke dalam kehidupan buruknya dia. Cukup kayak kasih tahu aja kalau dia emang nggak mau ya udah. Yang penting kita udah menabur. Ya, jangan ikutin. Jangan ikutin. Kita mesti bisa jadi limited edition karena kita masterpiece-nya Tuhan, guys. Sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi beda. Oke, tujuan kita itu baik, tapi jangan terpengaruh oleh culture-nya mereka. Masuk berteman boleh, kita nggak boleh menghakimi, guys. Karena kita nggak punya right to judge siapa kita. Kita juga manusia yang masih banyak melakukan kesalahan, tapi sekali lagi kita nggak berhak menjudge orang. Kalau orangnya itu nanya, kita harus kasih tahu benernya gimana, kita berbagi. Kalau orang itu hina-hina kita, nggak mau denger, ngatain, ya udah kan Tuhan bilang, jangan buang mutiara di mulut babi. Jadi kita serahin aja, balikin ke Tuhan, kita doain. Karena aku percaya Efesus 6 dong, bukan melawan darah daging guys, tapi penghulu di udara. Biar Tuhan yang bekerja buat itu orang, gitu. Oke, mantap Ci. Nah, next pertanyaan. Oke Ci, gimana sih Ci caranya kita bisa handle perasaan kita saat kita lagi ada masalah pribadi nih Ci, tapi di sisi lain kita juga harus tetap melayani di gereja. Nah, gimana tuh Ci? Handle perasaan ya? Ya. Aku tahu tuh pasti nggak enak banget, karena itu biasa manusia tuh kayak gitu ya kan. Tapi sekali lagi, hubungan intimasi kita sama Tuhan menentukan segalanya. Jadi kita intimasi sama Tuhan bukan hari itu doang atau hari Minggu doang, tapi dibangun setiap hari. Karena walaupun kita lelah, capek, sakit hati, apapun, bukan lagi kekuatan manusia kita yang jalan. Karena kekuatan manusia, pikiran, perasaan manusia itu terbatas. Tapi kita harus tahu dia di dalam kita itu tanpa batas. Dan sumber sukacita satu-satunya itu cuma dari dia. Bukan dari orang lain. Orang lain itu bisa bikin kecewa segala macam. Tapi ketika kita tahu Yesus kasihnya ada di dalam kita, itu bakal memampukan kita bisa maafin orang juga, ya kan? Bisa panjang sabar, bisa semuanya. Jadi apa? Melekat terus sama Yesus 24 jam. Badai ada nggak? Ada. Goliat ada nggak? Daud tuh menatap waktu itu dia menghadapi Goliat. Yes, Goliat besar. Goliat itu udah bawa senjata. Daud tuh nggak punya apa-apa, tapi dia bukan menatap Goliatnya. Jangan natap masalahnya, guys. Natap siapa yang lebih besar daripada Goliat itu. Natap sumber kemenangan, sumber sukacita itu. Jadi terus kita melekat sama Yesus itu. Oke, yes, melekat sama sang sumbernya ya. Iya. Oke, Ci, banyak juga ternyata nih ya pertanyaannya ya. Oke, mungkin ada lagi di sini. Tapi seneng sih teman-teman ternyata responnya baik ya, banyak pertanyaannya nih Ci. Nah, halo Ci. Ya, betul. Nah, ada pertanyaannya Ci. Manusia pasti bisa jatuh bangun dalam dosa, walaupun sudah bertobat, pasti ada masa-masanya di mana dia bisa jatuh lagi, entah mungkin karena kesibukan, sehingga waktu sama Tuhannya kurang. Kalau sudah jatuh, bakal susah lagi nih untuk balik ke kasih yang mula-mula. Udah nggak berapi-api lagi di dalam Tuhan. Gimana
menurut Cici caranya biar kita tuh bisa balik lagi ke kasih yang mula-mula sama Tuhan dan makin berapi-api? Nah, gimana Ci? Oke, itu semua sekali lagi balik ke diri sendiri. Jadi emang perlunya kita memposisikan diri kita sadar betul siapa yang ada di dalam kita setiap hari. Jadi kita mesti tahu kenapa banyak orang capek, kenapa banyak orang murtad lari. Gini loh, karena pada waktu itu, waktu aku capek pun nih ya, aku tuh pikir gini, oke, setiap hari mesti baca Alkitab, misalnya 10 pasal, jadi aku batasin sendiri. Aku mesti doa itu 1 jam. Kalau misalnya besok doanya 15 menit, artinya Tuhan udah gak baik sama saya, Tuhan udah hilang, Tuhan udah pergi. Sebenarnya bukan Tuhan yang pergi, Tuhan tuh ada di situ, ya kan? Tuhan udah ada dalam kita, ada kitanya doang yang menjauh, bukan Tuhan yang udah hilang. Jadi aliran air kehidupan itu tidak pernah berhenti mengalir. Yang problemnya adalah dengan kitanya sendiri. Nah, gimana kita ketika kita merasa burnout, kita mau kayak dulu lagi, contohnya yang kayak Hana bilang, ya udah, kita tahu nih misalnya, aduh Tuhan, mau lagi aku kayak dulu, penuhi aku lagi dengan kasih-Mu. Tinggal ngomong sama Tuhan, gampang, nggak pakai prosedur A sampai Z. Datang sama Tuhan. Malam hari ini juga ketika kalian mau bilang, Tuhan aku mau rasain cinta mula-mula itu lagi. Bilang sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan, karena kan dia udah ada di dalam kita. Nggak seribet itu, ya kan? Ngomong langsung sama dia. Kasih tahu, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Daud juga gitu guys. Di pasal 3 contohnya dia bisa bilang, Tuhan engkau baik, Tuhan hebat. Di pasal 5, Tuhan kok lu pergi sih tinggalin gue. Di pasal 7, Tuhan lu baik, lu hebat. Di pasal 8 gitu lagi. Jadi Daud galau nggak? Daud juga tukang galau sama kayak kita. Tapi satu, dia terus melekat sama sumbernya itu. Jadi waktu capek, lelah, sumbernya sendiri yang ngomong sama dia. Jadi tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ngalamin apa yang aku alamin waktu itu, gitu. Oke, benar-benar Ci. Jadi kadang kita juga harus ngakuin kalau kadang kita juga lagi nggak kenapa-napa gitu. Jadi kayak it's okay to not be okay ya Ci ya. Jadi kadang mungkin kita perlu rest dulu, perlu kayak balik dulu kayak ke Tuhan, kayak Tuhan kayak aku lagi capek banget nih, gimana ya. Tapi tetap kayak ya harus balik lagi gitu ya. Jangan sampai kita tinggal dalam keadaan yang nggak enakin gitu, jadi kayak dibunuh oleh perasaan kita sendiri ya Ci. Iya bener Hana, apalagi nih udah capek misalnya kan, Tuhan aku mau dong Tuhan balik lagi kasih mula-mula, tapi kita diem doang. Ya udah, terus udah diem terus diisi pikiran-pikiran yang kita bentuk sendiri, ketakutan, kekhawatiran, ragu-ragu muncul semua. Jadi space-nya Tuhan yang udah kasih ke kita buat tunjukin kebesarannya dia, kita isi sendiri ketakutan, aduh andaikan, lama-lama aduh andaikan itu numpuk di depan kita. Di mana yang harusnya kita buang malah kita tumpuk-tumpukin makin banyak, itu yang menghalangi kita buat dengerin dia lagi gitu. Itu kita sendiri. Oke, Ci, benar-benar setuju. Oke, teman-teman, mungkin beberapa pertanyaan yang teman-teman masukkan udah dijawab tadi oleh Cinoni di sela-sela tadi menjawab pertanyaan dari yang lainnya. Dan sekarang adalah pertanyaan terakhir ya, Ci. Oke. Jadi pertanyaan terakhir ini adalah, Ci, bagaimana sih pandangan Cici sekarang tentang hal-hal yang dulu pernah Cici lakukan yang seperti mabuk, merokok, dugem, ke klub itu? Gimana Ci sekarang pandangan Cici itu tentang hal-hal itu? Pandangan aku ya, jujur aja guys, kalau dulu aku belum tahu kebenaran, aku pasti ngajak-ngajakin orang, ya kan, influencer katanya tadi si Fania bilang, anak influencer buat di dunia asik gitu. Tapi kalau setelah udah dibukain kebenaran, aku mau ngomong sama kalian semua, kalian juga bisa jadi have fun, gak usah lewat begitu-gituan, dan lakuin sesuatu yang punya tujuan. Apalagi Tuhan ciptain kita guys sebagai masterpiece-nya, spesial yaitu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Pikirin hal-hal yang kalian bisa bikin. Karena aku percaya Tuhan udah kasih setiap kalian, udah memilih setiap kalian. Dari kalian tuh bakal muncul kreativitas yang ada, yang positif. Nggak usah kayak coba-coba kayak gituan, juga kalian tuh udah keren banget. Jadi tuh alkohol, rokok, pergaulan kayak gitu bukan sesuatu yang keren. Keren di mata dunia, ya kan? Tapi apa? Sekali lagi, kita bisa keren menjadi apa yang Tuhan mau, itu dengan cara yang berbeda, dengan
pegang kebenarannya, lakuin dampak positif. Dan itu jauh lebih keren. Misalnya darkness itu cuma segini, terang di dalam dunia kegelapan. Terang itu bisa meluas, lebar, ya kan? Karena apa? Tuhan di dalam kita itu tanpa batas, di luar batas. Jadi kalian bisa menjadi impact di luar sana. Kalian harus tahu siapa yang menciptakan kalian. Kalian harus tahu apa yang ingin dikatakan si Sang Pencipta yang tinggal di dalam kita. Bahwa kita berjalan dari kemenangan sampai kemenangan. Kita hidup tuh ada tujuan, bukan yang nggak ada tujuan. Jadi pergunakan waktu baik-baik, YOLO for a purpose gitu. Oke, Ci. Mungkin Cici mau kasih pesan-pesan khusus nih, Ci, untuk anak-anak muda yang ada di dalam webinar ini nih, Ci. Apa nih, Ci, kira-kira? Guys, lo orang adalah yang keren banget karena aku percaya Tuhan udah ciptain lo orang for a purpose. Ingat sekali lagi, jangan dengerin apa yang dikatakan orang menjadi identitas kita. Bahkan situasi sekeliling kita, kamu bodoh, kamu gak bisa, itu bukan perkataan dari Tuhan. Sekali lagi kalian mesti tahu kalau kalian adalah masterpiece-nya Tuhan. Di Yeremia 1 ayat 5, di Yohanes 15 ayat 16, udah berkata betul. Jangan seorang pun menganggap kalian muda, dianggap remeh. Tapi apa? Kalian akan jadi contoh karena kalian sudah dipilih Tuhan. Kebenaran Tuhan di dalam kalian akan membebaskan kalian. Aku nggak tahu di sini mungkin lahir dari latar belakang berbeda-beda kayak aku juga, ya kan? Tapi aku percaya sekali lagi Tuhan tidak melihat masa lalu kita, Tuhan tidak melihat kesalahan-kesalahan kita, tetapi Tuhan ngelihat potensi yang ada di dalam kalian menjadi seperti apa yang Dia mau. Jadi tetap percaya sama Dia, tetap pegang kebenaran dari Dia, dan kalian harus tahu, kebenaran akan membuat fondasi identitas kalian itu bertumbuh dengan kuat. Dan kalian tahu siapa yang ciptain kalian, apa kata Sang Pencipta di dalam kalian, dan kalian sudah terpilih.